إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Kita masih melanjutkan Al-Jami' As-Shaghir dan kita sudah sampai pada huruf Ain. Kita lanjutkan sekarang pada hadis nomor 5661. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ibadu, hamba-hamba itu adalah ibadullah, adalah hamba-hambanya Allah. Wal biladu, dan negara-negara itu adalah biladullah, negara-negaranya milik Allah. Karena itu hukumnya bagaimana? Faman, maka barang siapa yang ahya, menghidupkan min mawatin, dari tanah mati. Yang disebut tanah mati adalah tanah yang tidak dimiliki siapapun juga. Minal ardi, mawatal ardi, min mawatil ardi, dari tanah matinya bumi. Syai'an, sesuatu, bahwa, maka dia mawat tadi, tanah mati tadi, lahu, milik dia, yaitu miliknya orang yang menghidupkan. Walaisat, dan tidak ada li'irqin zalimin, untuk urat yang zalim, tidak ada apa? Hakun, tidak ada hak. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan derajatnya adalah hadis hasan. Hadis ini bicara tentang mawat. Kalau kita membuka kitab-kitab fikih, kita akan mendapatkan istilahnya mawat. Apa itu mawat? Mawat adalah tanah mati yang tidak punya pemiliknya. Dan mawat ini bebas untuk siapapun juga. Pokoknya mau menghidupkan berarti dia berhak. Dan di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan tidak harus izin kepada pemerintah. Pokoknya kalau ada tanah mati sudah kita hidupkan tanpa harus izin. Dalam mazhab Abu Hanifah dipersyaratkan harus izin kepada pemerintah dulu. Ala kulli hal, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang menghidupkan, dan Nabi tidak mengatakan menghidupkan dengan izin imam. Nah, sehingga insya Allah lebih kuat pendapatnya mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak harus izin kepada imam. Kemudian kata-kata ahya, menghidupkan, ini bagaimana cara menghidupkannya? Bermacam-macam ya. Bisa dengan diberi tanaman, bisa dengan diberi pagar, bisa dengan diberi bangunan, sehingga menghidupkan sebuah tanah itu sesuai dengan keperluannya. Kalau mungkin tanah itu adalah tanah yang cocok untuk membuat sumur, maka kita membuat sumur di tanah itu sudah termasuk ahya, menghidupkan. Adapun kalau menancapkan patok saja, menancapkan patok kemudian ditulisi tanah ini milik saya, misalnya gitu. Ini bukan menghidupkan. Sehingga bagi orang lain boleh untuk mencabut patok itu dan dia berhak menghidupkan tanah mati tersebut. Nah, hadis ini secara tidak langsung menghasung supaya manusia, apalagi orang muslim, menghasung supaya manusia itu ahya, ya, menghidupkan tanah yang mati. Jadi jangan sampai ada tanah yang sia-sia, tidak tergarap. Maka Islam ini mengharapkan kita menjadi orang-orang yang semangat di dalam memakmurkan apa yang ada di dalam muka bumi itu. Ada hadis yang semisal yang menyebutkan hal itu, yaitu yang menyebutkan fadilahnya bercocok tanam. Ya. Nabi mengatakan in qamatis saah, jika terjadi hari kiamat, maksudnya nyaris terjadi hari kiamat, wa fi yadi ahdikum fasilah, sementara tangan salah seorang di antara kalian padanya ada fasilah, ada bakal tanaman itu. Fa in istata'a, maka jika dia itu mampu alla taquma, bahwasanya tidak terjadi kiamat hatta yaghrisaha, sampai dia itu menanamnya dulu bakal tanaman tadi, fal yaghrisha, maka adalah dia menanamnya dulu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, derajatnya sahih. Jadi kalau kita sudah tahu ini nanti kiamat kurang 5 menit lagi atau kurang 5 detik lagi, ya, maka kalau kita sudah membawa tanaman yang akan kita tanam, lanjutkan, ya, jangan ditinggalkan. Maka ini menunjukkan fadilahnya menghidupkan bumi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan tidak ada hak bagi irqin zalim, bagi urat yang zalim. Apa yang dimaksud urat yang zalim?
Urat yang zalim ini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama maksudnya adalah orang yang menanam di tempat bukan milik dia. Misalnya saya punya tanah, tanah ini kemudian ada orang menanam di situ. Kemudian tumbuh-tumbuhannya muncul. Saya marah, akhirnya tumbuhan ini kemudian saya buang. Nah, maka orang yang menanam tanpa izin saya tadi tidak berhak untuk minta ganti. Karena apa? Dia tidak mempunyai hak. Maka urat yang zalim ini adalah orang yang menanam pada tanahnya orang lain tanpa izin. Tafsir yang kedua, urat yang zalim itu maksudnya adalah akarnya tanaman itu. Jadi akarnya tanaman itu dianggap sebagai urat. Sehingga kalau ada tanaman yang ditanam di tempatnya orang lain tanpa izin, itu dianggap sebagai urat yang zalim. Kenapa disebut zalim? Karena miliknya orang zalim. 5662, al-ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fil harji, di dalam masa kacau. Itu adalah kahijratin, sebagaimana hijrah ilayya, kepada saya, yaitu menuju ke Madinah, kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Al-harju itu adalah masa kekacauan, yaitu di mana terjadi banyak pembunuhan antara umat manusia. Jadi membunuh tapi tanpa hak. Membunuh pokoknya karena terjadi kekacauan. Sehingga pembunuhannya tidak atas hak yang diizinkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibadah pada masa kacau seperti itu pahalanya sangat besar, sehingga Nabi mengatakan kahijratin, sebagaimana hijrah. Nah, kata-kata sebagaimana hijrah ini ada dua tafsiran. Tafsir yang pertama maksudnya pahalanya besar, seperti pahalanya hijrah. Dan hijrah ke Madinah itu pahalanya sangat besar sekali. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah orang yang berhijrah? Beliau mengatakan, zahaba, telah pergi ahlul hijrah, orang-orang yang melakukan hijrah, bima fiha, dengan apa saja yang ada di dalamnya. Maksudnya pahalanya besar, yang sangat besar, itu sudah dibawa oleh orang-orang yang berhijrah. Ini hadis ini menunjukkan besarnya pahala hijrah, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, derajatnya sahih. Tafsir yang kedua, kata-kata kahijratin, sebagaimana hijrah kepada saya, maksudnya adalah yang melakukan hal itu sangat sedikit. Jadi kalau sudah terjadi masa kekacauan ini, yang melakukan ibadah itu sangat sedikit. Sebagaimana sedikitnya orang yang berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW pada saat terjadinya hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Dan dua tafsiran ini sama-sama benar ya, karena memang kenyataannya seperti itu. 5663, Al-Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi ya, itu adalah minni, dari saya. Wa ana, dan saya ini, minhu, adalah dari dia. Hadis ini dikatakan hasan oleh Suyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Al-Albani. Adapun yang sahih bukan Abbas, akan tapi Ali. Ali dari saya dari dia. Demikian juga Husain bin Ali, demikian juga orang-orang Asy'ariyin. Baik, kita lihat hadisnya yang sahih dalam masalah ini. Kita tulis wa ana minhu, kemudian kita tulis sahih, maka akan muncul hadisnya. Pertama, tentang orang-orang Asy'ariyin. Nabi mengatakan, innal Asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah. Sesungguhnya orang-orang Asy'ariyin, apabila mereka itu kehabisan bekal di dalam peperangan, atau makanan mereka menjadi sedikit untuk keluarga mereka di kota Madinah, maka ja'alu makana 'indahum fi thawbin wahid. Mereka meletakkan apa yang menjadi harta mereka atau sisa harta mereka dalam satu kain. Tumaktasamuhu bainahum, kemudian mereka membaginya sama rata antara mereka. Fi ina'in wahid, dalam satu bejana bisawiyah, dengan sama rata. Fahum minni, maka mereka dari saya, wa ana minhum, dan saya dari mereka. Ini hadis muttafaqun alaih, menunjukkan fadilahnya orang-orang Asy'ariyin, dan orang-orang Asy'ariyin ini termasuk orang-orang Yaman ya. Karena Asy'ariyin itu adalah satu suku dari Yaman. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Husainun minni, Husain itu dari saya, wa ana minhu, dan saya dari Husain. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, derajatnya hasan. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Aliyan minni, sesungguhnya Ali itu dari saya, wa ana minhu, dan saya juga darinya Ali.
Wahwa dan Ali itu adalah waliyyu kulli mu'min, walinya setiap orang yang beriman, ba'di sepeninggal saya nanti. Tapi kata-kata wali jangan diartikan sebagai khalifah. Ya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil khalifah setelah Nabi adalah Ali, bukan. Karena wali itu bukan khalifah. Ini hadis diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, derajatnya sahih. Jadi ada hadis muttafaq alaih, ada hadis Tirmidzi yang membahas bahwasanya yang ana minhu itu adalah Asy'ariyin, Husain dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi memang Abbas bin Abdul Muthalib ini mempunyai posisi yang sangat tinggi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Hadis setelahnya, nomor 5664. Al-Abbas, Abbas bin Abdul Muthalib itu adalah ammu Rasulillah, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan paman saya begitu. Wa inna dan sesungguhnya ammar rajul, paman seseorang itu adalah sinwu, semisal abihi, bapaknya. Hadis ini membicarakan fadilahnya am. Am itu adalah paman dari pihak bapak. Kalau paman dari pihak ibu, maka dalam bahasa Arab disebut khol. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya paman kita dari pihak bapak kita itu lebih kuat hubungannya dengan kita daripada dari pihak ibu kita. Meskipun mungkin dari sisi fakta bisa jadi kita lebih dekat kepada paman dari ibu, bisa jadi ya. Seperti saya juga kepada paman dari ibu itu lebih dekat daripada paman kepada bapak, karena memang lebih sering ketemu. Akan tapi dari sisi syariat, maka kedekatan seseorang dengan paman dari pihak bapaknya itu lebih kuat daripada paman dari pihak ibunya. Maka di sini Nabi mengatakan Al-Abbasu ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna amma rajuli sinu abi. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya Nabi itu sangat menghormati Abbas dengan penghormatan yang ajib. Ya, ajib itu sangat, masya Allah, sangat ajaib yang jarang orang melakukan kepada pamannya. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang itu hendaklah berbuat baik kepada bapaknya sebagaimana berbuat baik kepada pamannya, berbuat baik kepada pamannya sebagaimana berbuat baik kepada bapaknya. Karena disamakan oleh Nabi. Paman itu adalah sama dengan bapaknya. Adapun bibi, maka ada hadis yang mengatakan bahwasanya al-khalatu bimanzilatil Al-khalatu, bibi dari pihak ibu, itu adalah bimanzilatil sama derajatnya dengan ibu kita. Ini hadis muttafaqun alaih. Kalau al-khalah ini adalah ibu dari pihak bibi dari pihak ibu. Bibi dari pihak ibu. Jadi kalau paman, maka yang lebih dekat kepada kita adalah dari pihak bapak. Kalau bibi, yang lebih dekat kepada kita dari pihak ibu. Jadi birrul walidain kita letakkan juga kepada paman kita. Birrul walidain kita letakkan juga kepada bibi kita, terutama bibi dari pihak ibu dan paman dari pihak bapak. Baik. Kemudian hadis 5665. Abbas bin Abdul Muthalib itu adalah wasiyi, orang yang saya wasiatkan, wawarithi dan pewaris saya. Diriwayatkan oleh Al-Khatib, derajatnya dhaif menurut Suyuti, bahkan palsu menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Namun sebagaimana yang saya katakan tadi, memang Abbas itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dihargai dan dihormati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga juga dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya. Umar bin Khattab, kalau lama tidak turun hujan, maka beliau istisqa. Istisqanya itu tawassul dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Maka Umar mengatakan, dulu masih ada Nabi, kami istisqanya dengan Nabi. Sekarang Nabi sudah wafat, kami istisqanya dengan Umar bin Khattab, dengan apa? Abbas bin Abdul Muthalib, dengan pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar, Umar dan Utsman ini kalau lagi naik kendaraan, kemudian ketemu dengan Abbas jalan kaki, maka mereka langsung turun dari kendaraannya. Kemudian kendaraannya dituntun dan berjalan bersama Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kenapa? Untuk menghormati Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
penghormatan Nabi kepada beliau dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya. Ali bin Abi Thalib itu pernah mencium tangannya Abbas bin Abdul Muttalib, bahkan juga kakinya dicium, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya. Maka ala kulli hal, hadis-hadis tentang fadilah Abbas ada yang sahih, ada yang dhaif. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faktanya yang mereka menghormati Abbas bin Abdul Muttalib. 5666 Al-Abbasu ammi, Abbas adalah paman saya, wasin wa abi, dan semisal bapak saya. Faman sya'a, maka barang siapa yang mau, falyubahi, maka hendaklah dia itu berbangga bi ammihi, dengan pamannya. Artinya apa? Sebagaimana kebanggaan kita terhadap bapak kita, demikian juga kebanggaan kita terhadap paman kita, karena paman itu adalah sama dengan bapak. Ini hadis dikatakan hasan oleh Suyuti, dikatakan dhaif oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. 5667 Al-abdu, hamba itu minallah, dari Allah. Wahwa, dan Allah itu minhu, dari hamba. Malam, selama belum hamba itu yakhdim, melayani, maksudnya melayani orang. Faedah, maka apabila khadama, dia itu melayani orang lain. Waqa'a, maka terjadilah alaihi, terhadapnya al-hisabu, hitungan. Apa maksudnya hitungan? Maksudnya dia harus mengurangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mempunyai kewajiban untuk berkhidmat atau melayani orang lain. Jadi kalau seseorang itu bebas dari melayani orang lain, artinya tidak jadi budak dan juga tidak menjadi pelayan dan juga tidak menjadi buruh, maka semua waktunya itu bisa diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau ibadah bebas. Tapi kalau orang itu menjadi buruh atau menjadi pelayan atau menjadi budak, maka waqa'a alaihi hisab, ya. Ada perhitungan terhadap dia, alias dia ini tidak bisa menghabiskan waktunya untuk semau dia, tapi ada perhitungannya. Harus ada sebagian waktunya yang diberikan kepada tuannya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya orang itu sebaiknya tidak ada keterkaitan dengan orang lain yang mengurangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini dikatakan hasan oleh As-Suyuti, dikatakan dhaif oleh Al-Albani. Karena dhaif maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dan bahkan seseorang itu meskipun menjadi budak, akan tapi kalau dia itu mentaati majikannya karena mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka melayani majikannya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini nggak usah dipakai. Kita memakai hadis yang sahih saja. Hadis yang sahih mengatakan, kalau nggak salah kata kuncinya ajron. Nah ini, idza apabila addal abdu, seorang budak itu menunaikan hak Allah, haknya Allah, atau kewajiban dia kepada Allah, wa haqqa mawalihi, dan haknya para majikan dia, kana lahu ajron, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala ibadah kepada Allah dan pahala berbuat baik kepada majikan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini sahih. Maka ini yang kita pakai. Berikutnya 5668 al-abdu, seorang manusia, seorang hamba maksudnya manusia, itu adalah ma'a, bersama man ahabba, orang yang dia sukai. Bersama di mana? Bersama di sini maksudnya di dunia dan di akhirat. Artinya kalau di dunia itu wataknya akan sama. Kita mencintai seseorang, ya kita pasti akan meniru wataknya dia. Dan itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, ar-rajulu, seseorang itu ala dini khalilihi, berada di atas agamanya temannya, atau wataknya atau kebiasaannya temannya. Falyanzur, maka hendaklah memperhatikan ahadukum, salah satu dari kalian, man yukhalil, siapakah orang yang dia berteman dengannya, karena wataknya itu akan merembet atau berpindah kepada dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Demikian juga bersama orang yang dia cintai ini nanti di akhirat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ma'aman ahabba, ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih,
Nabi mengatakan anta engkau ma'aman ahbabta, bersama orang yang kamu cintai. Ini kasusnya ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang nangis kepada Nabi. Kenapa nangis? Ya Rasulullah, saya sangat cinta kepada Anda. Kalau lama tidak ketemu Anda, maka saya kemudian merasa sedih dan saya harus langsung lari dari rumah saya menuju ketemu kepada Anda. Kalau sudah ketemu, maka saya sudah puas. Tapi kalau saya teringat nanti di akhirat, saya nangis lagi. Kenapa? Kata Nabi. Karena kalau di akhirat Anda pasti derajatnya tinggi, jannahnya tinggi. Saya di bawah, tidak mungkin ketemu. Maka Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, kau bersama orang yang kamu cintai. Sehingga meskipun amal kita tidak sampai sebagaimana Nabi Muhammad SAW sampai, tetapi insya Allah bisa bertemu dengan beliau apabila kita mencintai beliau. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan. 5669, al-abdu, seorang hamba itu inda, pada dhannihi, persangkaannya billah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan hamba itu ma'a, bersama man ahabba, orang yang dia cintai. Hadis ini dikatakan hasan oleh Suyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Meskipun hadis ini dhaif, akan tapi kan dikuatkan hadis sebelumnya tadi ya. Al-abdu ma'aman ahabba wa huwa ma'an ahabba, ini kan sama maknanya. Sehingga hadis ini meskipun dhaif tapi isinya benar. Adapun seseorang itu terdapat pada persangkaan dia kepada Allah, ini juga maknanya benar. Karena sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Ana ma'a dhanni 'abdi bi. Enggak ada. Dhanni 'abdi, coba. Nah ini. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan ana, saya ini inda, berada pada dhanni 'abdi, persangkaan hamba saya fi, terhadap saya. Maksudnya apa? In khairan, kalau dia itu menyangka yang baik, fa khairun, maka saya akan baik kepada dia. Wa in syarran, dan jika dia itu menyangka yang jelek, fa syarrun, maka juga saya akan memberikan jelek kepada dia. Nah, sehingga orang tidak boleh suudzon kepada Allah. Misalnya orang mendapatkan musibah, tabrakan misalnya, innalillah. Seperti kemarin dulu itu Ustaz Abu Fatihah ya, kecelakaan karena sopirnya katanya ketiduran ngantuk. Kemudian Ustaz dari Bekasi itu siapa? Pak Syekh Mas. Ustaz Farid Akbar. Nah, itu kan juga ditabrak orang pakai mobil padahal beliau naik motor ya. Akhirnya sininya coplok semuanya tangannya. Karena mungkin keplindes sama mobilnya itu ya. Nah, musibah-musibah seperti itu kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa Allah berbuat jelek kepada kita ya. Tapi itulah yang paling baik untuk kita. Musibah itu kadang-kadang memang lebih baik bagi kita sehingga kita bisa introspeksi diri kenapa kita mendapatkan musibah, nah, gitu kan. Maka kadang-kadang musibah itu justru malah merupakan sebuah fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim sehingga derajatnya sahih. Maka al-'abdu inda dhannihi billah, ini juga maknanya sahih karena sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim tadi. Berikutnya 5670, al-'abdu, seorang budak, al-abid, yang minggat. Minggat itu maksudnya apa? Lari tanpa izin dan tanpa alasan. La tuqbalu, tidaklah diterima lahu bagi dia salatun, salatnya, hatta yarji'a, sampai dia itu kembali ila mawalihi, kepada majikan-majikannya. Hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya al-abid, seorang budak yang minggat, itu dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena budak itu tidak menguasai dirinya. Dirinya dikuasai oleh majikannya. Sehingga dia kalau mau pergi itu harus izin kepada majikannya. Bahkan kalau seseorang itu mau hijrah padahal dia budak, maka tidak diperbolehkan kecuali harus izin. Karena pernah ada seorang budak hijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah menerima dia sebagai muhajir, kemudian baru tahu bahwasanya dia budak. Akhirnya majikannya dipanggil, kamu punya budak ini, ya? Dia sudah hijrah kepada saya, sekarang saya bayarnya harganya berapa?
Nah, setelah kejadian itu kalau ada orang datang mau hijrah kepada Nabi, mau bayat, saya hijrah ke Madinah, maka Nabi bertanya dulu, kamu budak atau orang merdeka? Kalau budak nggak mau. Kenapa? Karena harus izin dulu kepada tuannya. Nah, di sini Nabi mengatakan la tuqbalu lahu salatun. Salatnya tidak diterima. Tapi maksudnya bukan hanya salat saja, maksudnya seluruh amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan satu amalan tapi mencakup semuanya. Kenapa begitu? Karena salat ini merupakan ibadah yang paling utama ya. Kalau yang paling utama tidak diterima, maka yang lain-lainnya mengikuti. Tabi. Sesuatu yang mengikuti adalah yang mengikuti. Padahal amalan itu akan mengikuti salat. Salatnya baik, amalan lainnya baik. Salatnya jelek, amalan lainnya juga jelek. 5670 al-abdu seorang budak al-muti' yang taat. Afwan. Al-abdu di sini bukan budak tapi hamba, maksudnya manusia. Al-muti'u yang taat liwalidayhi kepada kedua orang tuanya, jadi kedua walidaih, wali rabbih dan taat kepada Rabbnya yaitu Allah, maka fi berada pada a'la yang paling tinggi dari illiyin. Ya, illiyin kita semua sudah tahu yang disebutkan di dalam surat Al-Taufifin. Hadis ini diriwayatkan oleh Firdaus saja, jadi derajatnya dhaif, bahkan Syekh Albani mengatakan palsu. 5672 al-utullu. Utulun betul ya. Al-utullu orang yang kasar itu adalah kullu raghibin, setiap orang yang rakus al-jawfi perutnya ya. Maksudnya rakus perutnya itu suka makan ya. Dikit-dikit makan, enggak lapar juga makan. Wasiqu yang kuat al-khalqi badannya. Akul yang banyak makan, syarub yang banyak minum, jamu yang tukang mengumpulkan. Ngumpulin apa? Al-mal, harta. Jadi harta dikumpul-kumpulkan tapi tidak diinfakkan. Manu yang mencegah lahu terhadap harta itu. Maksudnya mencegah, tidak suka berinfak. Yang wajib maupun yang sunnah. Hadis ini derajatnya dhaif ya, sehingga enggak usah kita bahas. Yang jelas kata-kata utul itu dalam hadis ini dijelaskan, yaitu utul itu apa? Karena kata-kata utul ini ada di dalam Al-Quran. Ada enggak? Coba ya, dicari. Utulun, ya, ada enggak? Atau dalam hadis? Nah, ada di dalam surat Al-Qalam. Al-Qalam ayat yang ke-13. Hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athimin utullin ba'da dzalika zanim. Utul itu apa? Nah, utul itu adalah tadi kullu raghibin al-jawfi dan seterusnya. 5673 al-utullu. Kalau arti asalnya utul itu adalah yang kasar tadi ya. Orang yang kasar, az-zanim yang dinisbatkan kepada kaum padahal tidak termasuk dari mereka, zanim. Ya, bisa diartikan secara ringkas anak zina. Anak zina yaitu anak yang dinisbatkan kepada suatu kaum padahal bukan termasuk dari mereka. Itu adalah siapa? Al-fahish, orang yang berbuat keji. Berbuat atau berkata, karena pokoknya melakukan sesuatu yang keji baik ucapan maupun perbuatan. Al-laim, orang yang rendah. Maksudnya suka melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah. Hadis ini mursal, berarti derajatnya dhaif. Ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu membahas atau menafsirkan kata-kata al-utul dan kata-kata az-zanim. 5674 al-atirah, sembelihan pada bulan Rajab itu adalah hakun, suatu kebenaran. Hadisnya hasan. Jadi umat Islam itu mempunyai dua sembelihan. Sembelihan pada Idul Adha, yaitu kurban Idul Adha, dan sembelihan pada bulan Rajab. Hadisnya hasan. Nah, kenapa kita tidak melakukannya? Jawabannya adalah karena hadis ini meskipun hasan tapi sudah mansuh, sudah dihapus hukumnya. Sehingga di awal-awal Islam, umat Islam itu menyembelihnya 2 kali dalam 1 tahun. Tapi kemudian setelah itu al-atirah sudah dihapus sehingga sudah tidak wajib lagi. Yang dihapus itu kewajibannya, Pak.
bukan kesyariatannya. Jadi kalau ada seseorang di antara kita ingin sedekah berupa daging, ya maka silakan menyembelih pada bulan Rajab, nggak ada masalah. Ya. Memang menurut sebagian ulama yang dimaksud itu hukumnya, tapi saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan yang dimaksud itu kewajibannya. Tapi kalau hukumnya bahwasanya dia itu sudah masih disyariatkan, maka tidak dihapus, ya. Tetap masih ada. Karena ini termasuk amalan infak saja, ya. Nggak ada masalah, mau kapan saja menyembelih kurban dan kita bagi-bagikan kepada masyarakat bulan kapan saja, bebas. Akan tapi yang lebih muakkad itu adalah pada bulan Dzulhijjah dan kemudian pada bulan Rajab. 5675 al-ajabu, sesuatu yang menakjubkan. An-nanasan, bahwasanya beberapa manusia min ummati, dari umat saya, ya ummuna, mereka itu menuju al-baita. Yang dimaksud bait adalah Ka'bah. Ka'bah disebut bait karena Allah mengatakan al-baitul atiq di dalam Al-Qur'an. Lirajulin, kepada seorang laki-laki min Quraisyin, dari orang Quraisy. Qad, yang sungguh laja'a, dia itu sudah berlindung bil baiti, di Ka'bah. Artinya dia menuju ke Mekah dalam rangka melindungi dirinya. Hatta, sehingga idza kanu, tatkala adalah mereka orang-orang tadi yang menuju kepada laki-laki tadi, bil baida, di baida itu nama sebuah tempat. Maka khusifa bihim, maka dibenamkan mereka itu. Maksudnya dibenamkan itu apa? Dimasukkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa seperti korun. Fihim, di antara mereka itu ada al-mustabsir, orang yang paham. Maksudnya paham mau mengejar orang yang berlindung ke Ka'bah tadi. Paham bahwasanya dia itu berbuat sesuatu yang maksiat, ya, yaitu mengejar orang yang baik. Wal majbur, dan ada orang yang dipaksa. Sebenarnya nggak cocok melakukan penyerangan ke Mekah ini, tapi karena dipaksa ikut. Wa ibnu sabil, juga ada ibnu sabil, orang yang maksudnya ibnu sabil dalam hadis ini adalah musafir. Ada juga musafir, jadi orang yang kebetulan berada di tempat itu padahal tidak termasuk dalam mereka, sama-sama di tempat itu tapi tidak ikut rombongan itu. Yahlikuna, mereka itu hancur atau binasa, mahlakan wahidan, pada satu tempat kehancuran yang satu, yaitu di Baidah. Wa yasturun, dan mereka itu akan keluar, maksudnya nanti hari kiamat, masadir syatta, dengan tempat keluar yang berbeda-beda. Ya ba'atuhumullah, Allah Ta'ala itu membangkitkan mereka ala niyatihim, sesuai niatan mereka. Hadis ini diriwayatkan Muslim, berarti sahih. Hadis ini belum terjadi, tapi akan terjadi nanti di akhir zaman. Dan hadis ini bicara tentang rajulin min Quraisyin, seorang laki-laki dari kalangan Quraisy. Ini siapa? Dia adalah Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdinya umat Islam, bukan Imam Mahdinya orang Syiah. Karena kalau Imam Mahdinya orang Syiah tidak sesuai dengan Imam Mahdinya umat Islam yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, termasuk hadis ini. Dan hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu adalah hadis yang mutawatir, meskipun mutawatirnya tidak lafzi tapi makna. Jadi lafalnya berbeda-beda, tapi saking banyaknya maka disebut sebagai hadis yang mutawatir, sehingga tidak boleh ditolak, ya, hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kenapa disebut Mahdi? Karena ada satu hadis yang jelas-jelas mengatakan Al-Mahdi. Nah ini diriwayatkan Abu Dawud, Nabi mengatakan Al-Mahdi, Imam Mahdi itu min itrati, dari keluarga saya, min waladi Fatimah, dari anak turunnya Fatimah. Tapi yang dari jalurnya Hasan, bukan jalurnya Husain. Kalau jalurnya Husain sudah nggak ada. Kalau sekarang mungkin masih ada, tapi maksudnya di masa Imam Mahdi itu bukan dari jalurnya si Husain. Al-Mahdiyu minna, Imam Mahdi itu dari kami, yaitu ahlul baiti, ahlul baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuslihuhullah, Allah itu memperbaiki dia di lailatin, dalam satu malam. Maksudnya Allah menakdirkan dia itu dalam satu malam sudah berubah. Jadi setelah pagi harinya itu dia tidak menjadi Mahdi yang sebelumnya, sudah dirombak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia bisa memimpin umat Islam dalam rangka mengalahkan atau memerangi Dajjal. Al-Mahdiyu minni ajlal jabah,
Aqnal anf, Mahdi itu dari saya. Ajlal jabhah, yang batuknya itu longgar, batuknya lebar. Aqnal anfi, yang hidungnya itu mancung, orang Arab. Maka dia itu yang laul ardo qistan, akan memenuhi bumi dengan keadilan, wa adilan, dan keadilan. Kama muliat jawran betul, sebagaimana sudah dipenuhi sebelumnya dengan kezaliman dan kezaliman. Yang liku sab'a sinin, dia hanya berpuasa selama 7 tahun. Maksudnya apa? Setelah Imam Mahdi selama 7 tahun jaya, kemudian dia wafat. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ini adalah Imam Mahdi bagi umat Islam, bukan Imam Mahdi yang dikatakan oleh orang-orang Syiah yang sekarang katanya sedang sembunyi. Kalau Mahdinya orang Syiah itu kan berarti sekarang sudah ada, tapi sembunyi dan dia masih kecil. Sementara kalau hadis-hadis Nabi SAW yang membicarakan Mahdi, ini Mahdinya belum ada sekarang. Jadi kita tidak tahu kapan munculnya dia, karena dia manusia biasa sebagaimana yang lain-lainnya. Hanya dia itu termasuk keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Nah, kenapa dipilih dari keturunan Hasan bukan dari keturunan Husain? Karena mengingat kasus zaman dulu, Hasan itu kan pernah menjadi khalifah, kemudian dia ngalah sama Muawiyah. Kepemimpinannya diberikan kepada Muawiyah. Silahkan kamu jadi khalifah, saya tak mundur. Melengsarkan diri. Nah, ketika seseorang itu melengsarkan diri, ngalah gara-gara suatu kebaikan, ngalah gara-gara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi ganti oleh Allah yang lebih baik. Ini adalah salah satu gantinya, yaitu keturunannya itu ada yang berpuasa kemudian menjadi khalifah setelah tidak adanya khalifah sebagaimana pada masa sekarang. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan satu hadis lagi ya. Kemudian kita cukupkan sampai di sini. 5676 al-ajma'u, hewan itu jarhuha, lukanya, maksudnya luka yang dilakukan oleh hewan kepada seseorang manusia. Itu jubar, itu bebas, maksudnya bebas, tidak ditanggung oleh pemiliknya hewan. Wal bi'ru, dan sumur itu jubar, itu juga bebas. Wal ma'din, dan tambang itu jubar, itu juga bebas. Wa fir rikazi, dan di dalam ar-rikas, rikas itu adalah harta karun atau harta peninggalan masa jahiliyah, itu al-khumus, itu ada 1/5, maksudnya zakatnya 1/5. Hadis ini muttafaqun alaih. Membahas dua masalah yang berbeda. Masalah yang pertama, al-ajma'u jarhuha jubar wal bi'ru jubar wal ma'din jubar. Ini masalah yang pertama. Tidak ada kaitannya dengan zakat. Yaitu hewan itu, kalau hewan itu melukai seseorang, maka pemilik hewan tidak bertanggung jawab. Misalnya saya punya sapi, kemudian ada orang mendekati sapi saya, sapinya ini marah, kemudian diserentak orang itu. Kemudian tulangnya remuk. Nah, saya sebagai pemilik sapi tidak bertanggung jawab. Kecuali kalau saya mengendarai sapi itu, atau saya mengendarai kuda misalnya. Kuda ini nabrak orang, ya, tentu saja saya bertanggung jawab. Kenapa? Karena saya berada bersama dia. Atau contoh yang lain, saya punya kambing. Kambing ini masuk ke tanamannya orang lain, tanamannya tetangga saya, kemudian merusak tanaman itu. Nah, saya tidak bertanggung jawab. Kecuali kalau malam hari, ya. Karena Nabi sudah mengatakan bahwasanya malam hari itu pemilik ternak harus menjaga ternaknya, jangan sampai ternaknya kemana-mana sehingga akan merusak harta orang lain. Tapi kalau ternak saya itu keluar siang hari, dan siang hari itu adalah waktu ternak keluar, maka itu salahnya pemilik kebun, ya. Kenapa dia tidak menjaga kebunnya sehingga tanamannya dirusak oleh hewan saya? Maka dikatakan oleh Nabi, hewan itu jarhuha, lukanya atau perusakan yang dia lakukan dia itu adalah bebas, kita tidak menanggung, kecuali kondisi-kondisi tertentu yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian sumur itu bebas, maksudnya apa? Kalau saya punya sumur, kemudian ada orang menimba di situ, kemudian dia jatuh di situ, saya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena saya tidak melakukan apa-apa terhadap orang itu. Orang itu jatuh sendiri, ya. Atau orang mungkin tidak hati-hati kepleset masuk sumur, akhirnya dia mati, saya tidak bertanggung jawab. Bisa juga dimaknai kalau ada seseorang yang kita upahi untuk membuat sumur. Kemudian setelah dia masuk ke dalam lubang sumur itu ternyata tanahnya longsor, dia mati di situ, saya nggak bertanggung jawab. Maka kata Nabi, al-bi'ru jubar. Demikian juga al-ma'din jubar, tambang itu bebas. Maksudnya bukan bebas dari zakat, ya, akan tapi bebas artinya kalau ada kecelakaan pada tambang itu,
saya sebagai pemilik tambang, kemudian para pekerja saya bekerja di tambang itu mati semuanya, nah saya tidak bertanggung jawab. Itu yang dimaksud wal ma'din jubat. Ini sudah selesai satu masalah. Kemudian masalah yang kedua, Nabi mengatakan wa fir rikazil khumus. Ini masalah yang tidak berkaitan dengan sebelumnya. Ini bicara tentang zakat, yaitu zakatnya rikas atau harta karun itu adalah seperlimanya. Jadi misalnya kita menggali tanah, kemudian di situ ada emas yang beberapa batang, sebagaimana ditemukan oleh salah satu kiai dari Jombang, dari Jombang sana ya, maka tidak ada masalah itu dimiliki oleh dia, karena Nabi mengatakan al-khumus, ada zakatnya seperlima. Para ulama mengatakan maksudnya sisanya itu adalah milik dia. Seperlima dizakati, sisanya milik dia. Kata-kata sisanya milik dia bukan sabda Nabi, tapi sudah dipaham dari hadis ini. Sehingga kalau pemerintah memberikan peraturan, siapa yang menemukan harta karun harus diberikan kepada pemerintah, nggak usah kita taati itu, karena itu menyelisih ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menemukan saya, ya saya yang berhak memiliki dia. Ngapain pemerintah berhak memiliki dia? Padahal dia tidak bekerja apa-apa. Sayalah yang berhak untuk mendapatkannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan sebagai penutup terakhir, hadis ini menunjukkan bahwasanya al-ma'din atau tambang dengan ar-rikas itu adalah berbeda. Karena Nabi menyabdakannya dengan dua lafal yang berbeda ya. Wal ma'din juga wa fir rikazil khumus. Berarti ma'din dengan rikas itu berbeda. Nah, maka ini adalah merupakan penolakan terhadap mazhabnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ma'din adalah rikas. Rikas adalah ma'din. Jadi artinya sama. Tapi itu salah. Yang benar ma'din itu adalah tambang, sementara rikas ini adalah apa? Harta karun. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah mazhabnya Imam Maliki dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka